Anda simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting, di mana Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM, Radio Gemilang. FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Selamat sore sahabat Gemilang, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya bahagia ya. Dan bagi Anda yang saat ini menjalankan ibadah puasa Ramadan, semoga masih diberikan kekuatan dan tentunya lancar sampai berbuka puasa nanti. Baik sahabat Gemilang, kesempatan sore ini saya Gendika Ruli akan menemani Anda di program acara Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh, edisi di hari Selasa tanggal 26 Maret 2024. Anda bisa menunggu ya menjelang buka puasa sambil dengerin Jamus Gemilang, istilahnya ngabuburit bersama Radio Gemilang FM. Nggak akan rugi karena 1 jam ke depan kita bersama narasumber kita, yaitu pengelola wisata Negeri Kayangan dan Pesona Magelang, hadir sore hari ini di studio Radio Gemilang FM. Dan narasumber kita orang-orang hebat sahabat Gemilang yang berusaha memajukan nih wisata di Kabupaten Magelang. Nah, sebelum saya menyapa narasumber kita, sebagai informasi untuk Anda bisa menyimak Jamus Gemilang live streaming di gemilangfm.id, dan Anda juga bisa menyaksikan di akun YouTube kami di Gemilang FM Official. Baik, saya sapa dulu nih narasumber kita yang pertama, yaitu pengelola wisata Negeri Kayangan, Bapak Supri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Supri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, di samping Pak Supri ini, beliau adalah Ketua PESMA atau Pesona Magelang. Kita sapa juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sahabat Gemilang yang menyaksikan melalui akun YouTube di Gemilang FM Official, kalau melihat Pak Hani nggak asing ya sama wajah beliau ya, karena kita seolah melihat sosok mantan Presiden Amerika Serikat ya. Ini mungkin aja Presiden Amerika Serikat pensiun, hijrahnya ke Indonesia ini ya. Oke, sahabat Gemilang, saya yakin gak asing ya dengan nama Negeri Kayangan. Tempat wisata ini viral dan tentunya menjadi daya tarik wisata yang banyak pengunjungnya juga di Kabupaten Magelang ya, Pak Supri. Oke Mbak, gimana Mbak? Padahal dulu ini jalan desa ya Pak ya? Ya, jadi betul, sebelum ada wisata Negeri Kayangan, itu adalah jalan penghubung desa antara Desa Wonolilo dan Desa Banyuroto. Dan viral ya Pak ya? Dan setelah kita dapat program waktu itu dari Dewan Pusat, alhamdulillah kita bangun. Setelah kita bangun, kita termotivasi dengan keindahan alam. Kita kasih nama Tol Kayangan awal mula gitu. Awal mula, iya ya. Saya dulu mengenalnya juga Tol Kayangan nih Pak. Betul. Boleh diceritakan Pak, dari Tol Kayangan menjadi Negeri Kayangan nih. Betul Mbak, jadi saya kasih nama Tol Kayangan, itu kan jalan sebelumnya nggak sebagus itulah. Betul. Nah, sebagai warga masyarakat atau penduduk desa, yang jalan sebelumnya itu rusak, dibangunlah jalan seluas 3 meter, panjang 781 meter, kita udah merasa punya tol. Nah, dengan keindahan alam dan kita punya niat, kita punya konsep sebelumnya, harapan kita meskipun kita penduduk warga desa, kita harapan punya sebuah wisata. Dan alhamdulillah dengan dibangunnya jalan, kita kasih nama Tol Kayangan. Tol Kayangan. Kita viralkan. Tol diambil dari jalan Kayangan karena kita di ketinggian dan kita didukung oleh beberapa gunung yang mengelilingi area kita. Maka dengan brand Tol Kayangan waktu itu sangat luar biasa. Dan alhamdulillah dikunjungi luar biasa pengunjung. Iya, saya menyaksikan itu karena di sosial media manapun, di TikTok, di Instagram itu viral sekali Tol Kayangan. Bahkan saya sempat mengira itu beneran tol Pak. Oh bener ada tol ya, itu menghubungkan kemana gitu ya. Nah itu ceritanya gimana dari tol menjadi Negeri Kayangan Pak Supri? Ya, jadi setelah saya kasih nama Tol Kayangan, saya viralkan, dan alhamdulillah di weekday itu pengunjung nggak kurang dari 2.000 sampai 3.000 pengunjung satu hari Mbak. Satu hari? Di hari weekendnya itu nggak kurang dari 8.000 sampai 13.000 pengunjung pernah. Nah, maka waktu itu kita berpikirnya kan
belum mateng. Iya. Kita hanya gugup dan gugup antara warga, pemuda, dan pemerintah desa. Iya. Nah, setelah kita banyak dikunjungi wisatawan, kita merapatkan barisan, Iya. kita niat bismillah, alhamdulillah dengan dukungan baik secara moral, spiritual oleh warga masyarakat, pemerintah desa, bergegaslah kita mengganti nama tersebut dari Tol Kayangan menjadi Wisata Negeri Kayangan. Wisata Negeri Ya. Kayangan. Itu di tahun berapa itu, Pak? Tahun 2021 bulan Agustus waktu itu, Mbak. Agustus Di masa 2021 Iya. di masa pandemi, di new normal ya, Pak Iya, ya. di new normal waktu Terbentuklah itu. Negeri Kayangan ya. Negeri Kayangan, betul. Oke, Ya. baik Pak Supri. Nah, kita bergeser sahabat Gemilang ke Bapak mantan Presiden Amerika nih. Oke Pak Hani, selaku Ketua PESMA atau Pesona Magelang. Pak Hani, mungkin bisa diceritakan Pesona Magelang itu seperti apa, Pak Hani? Terima kasih Mbak atas waktunya. Iya. Jelas mungkin warga masyarakat Magelang belum banyak tahu tentang Pesona Magelang ya. Iya, betul. Kebetulan saat ini saya diamani sebagai ketua, Iya. mengganti yang sebelumnya, Iya. bukan mengganti setelahnya Mbak ya. Jadi Sebelumnya. Dan Pesona Magelang itu satu komunitas, Iya. para pelaku pariwisata, baik itu yang memiliki destinasi wisata, hotel, homestay, restoran, kuliner, Oke. dan banyak hal, dan bahkan para pelaku, para praktisi dan para pedulian Iya. pariwisata. Perannya luar biasa ini ya, Pak ya. Sangat luar biasa karena kemarin juga waktu pemilu itu kita bagaimana caranya agar Iya. aman dan tertib seperti dalam Sabta Pesona, yaitu Oke. aman, tertib, indah, dan kenangan. Oke, baik Pak Hani. Dan Pak Hani, Pesona Magelang itu terbentuk kapan nih Pak? Kalau di Magelang ini? Sebenarnya lama ya, tapi Sudah lama. tahun 2016 awal mula kita mulai Oke. gayeng itu. Jadi ketika pas zamannya Kepala Dinas Pak Edi. Oke. Nah, waktu itu kita diminta untuk meramaikan agar Magelang itu bisa mengimbangi Jogja. Ya, betul. Tujuannya itu bukan menyanyi karena Jogja udah senior. Betul. Kita harus ngakuin lah. Jadi nggak bisa kita mengalahkan, tapi mengimbangi. Dan yang ternyata betul apa yang disampaikan Pak Edi itu bahwa Magelang harus bisa mengimbangi agar kemacetan di Jogja itu terkondisikan tidak terlalu parah. Iya, bisa bergeser ke Magelang aja Pertama gitu itu, ya. yang kedua bisa untuk mengenai long stay. Jadi artinya tinggal lama. Jadi ternyata ketika mereka terlalu kena macet di Jogja itu pengennya di Magelang enggak 1 hari 2 hari. Nggak Oke, termasuk betul. Tol Kayangan atau Negeri Kayangan itu bagi solusi juga. Iya. Makanya kita sangat berharap bahwa ini tidak hanya 1-2 tapi beberapa. Di Pesona Magelang ini yang ada terdaftar ke kami ada sekitar 240 destinasi wisata. Tapi yang aktif sekitar separuh, 50%. Jadi maksudnya aktif itu masih bisa berjalan, Masih bisa berjalan, ada ya? tiketing dan sebagainya. Tapi yang Oke. tidak aktif itu udah tinggal nama saja, almarhum dan almarhumah gitu. Baik Pak Hani. Pak Supri, tadi kan Bapak sampaikan ini terbentuk di masa new normal, yaitu tetap pandemi COVID-19 ya Pak. Tentunya itu nggak mudah Pak. Mungkin bisa diceritakan Pak akhirnya sampai sejauh ini dan sebesar inilah ibaratnya. Ya, betul, Mbak. Jadi di masa pandemi itu kan kita termotivasi sebagai warga masyarakat yang punya keindahan alam. Kedua kalinya di masa pandemi kita meskipun sebagai warga masyarakat yang di situ mayoritas sebagai petani, itu kan merasakan dampaknya juga, Mbak. Nah, maka kita punya harapan, kita punya solusi alternatif, apalagi namanya wisata negeri Kayangan yang betul-betul sampai saat ini yang berperan aktif di situ nggak hanya lain hanya masyarakat, BUMDes dan warga masyarakat beserta pemerintah desa. Artinya masyarakat sendiri betul-betul merasakan dampak positifnya. Tapi karena kita sebelumnya hanya sebagai petani, buruh tani, kita nggak mudah. Betul Tapi kita sekali. optimis dengan peran PESMA, Pak Hani, Ada dan yang mendampingi tokoh-tokoh ya, Pak, senior ya? kita lah, nggih. Ada pendampingan baik dari pemerintahan daerah maupun pariwisata. Itu sangat mensupport bagi kita warga masyarakat desa Wonolilo yang waktu itu kita setiap 2 minggu sekali kita kumpul bareng, kita hadirkan senior baik dari pelaku akademis, dari kalangan pariwisata, dari sosial, karena ketika bicara wisata kan sekilas bicara uang, tapi ternyata nggak hanya uang, nggak Mbak. hanya uang ya, Baik sosial, politik, apapun masuk di situ, perdagangan masuk di situ. Jadi artinya kita memang betul-betul ekstra. Paling enggak dengan adanya wisata Kayangan, harapan kita itu semua masyarakat, pemerintah desa itu bisa menerima. Dan alhamdulillah
dibuktikan untuk 2021 sampai sekarang betul-betul dengan adanya wisata kayangan, baik pemerintah desa, BUMDes, masyarakat betul-betul menerima dan mensupport, berkembang dan maju ya Pak Supri ya. Iya, tadi Pak Supri menyampaikan pendampingan nih dari Pesona Magelang tentunya juga ada ya. Pak Hani, pastinya juga Pesona Magelang sering berkolaborasi nih Pak. Peran Pesma sendiri untuk wisata negeri kayangan itu selama ini apa Pak? Pesona Magelang ini kan komunitas non-profit ya. Jadi kita sering ada diundang ke mereka, bagaimana ketika mereka punya permasalahan, kita sering kumpul, kita sering bahas tentang masalah marketing segala macam. Permasalahan yang ada di situ kita kayak di angkringan tuh Mbak. Musyawarah. Jadi kita ngobrol ya kayak jamus gini lah. Jadi jagungan dan musyawarah. Santai gitu ya Pak ya. Dan apa yang mereka ada masalah ya kita saling berbagi pengalaman. Ini yang tidak bisa dibeli di tempat yang lain. Iya, betul sekali. Artinya bahwa daerah lain tuh ketika ada permasalahan harus dengan kalau ada biaya dari pemerintah baru jalan. Kalau kita enggak, kita biasanya mandiri. Woro-woro datang gitu ya Pak ya? Kita ada ini acara ini datang seperti ini dan kadang-kadang yang datang cuma ya 5, kadang-kadang 20, kadang 50 enggak tentu. Oke, tapi tetap jalan ngobrolnya ya Pak ya? Harus begitu. Seperti contoh barusan di grup kami di Pesona Magelang ini, teman kami dari Mas Nano itu mengarahkan bahwa untuk marketing sosial media harus segera mulai dari saat ini, jangan nanti pas waktu Lebaran. Sehingga nanti ketika Lebaran harus, nah ini seperti ini kan kadang-kadang kalau nggak ada yang menyarankan, nggak ada yang istilahnya itu memberikan peringatan itu kan repot. Sedangkan kita harus persiapan dari sekarang. Ya memang harus dipersiapkan Pak. Untuk yang nanti ketika Syawal. Kalau nanti kita dari ini nggak ada persiapan, nggak pernah iklan dan atau nggak mungkin di media sosial nggak, ini ya mohon maaf kalau nanti sepi. Itu bukan kesalahan tapi bagaimana Pesma itu bisa menghidupkan semuanya. Saya setuju bahwa pariwisata itu bisa memberikan UMKM dan UMKM itu luar biasa besar yang didapatkan dari pariwisata, sehingga untuk kesejahteraan masyarakat dari pariwisata memang betul-betul menurut saya sangat besar sekali. Bahkan di Magelang ini kita bangga karena punya Candi Borobudur walaupun saat ini Candi Borobudur lagi mati suri. Jadi harus perlu digugah lagi. Betul-betul bisa membangkitkan lagi yang lainnya gitu. Baik Pak Supri dan Pak Hani, kita break sejenak. Nanti kita melanjutkan lagi obrolan seru kita terkait objek wisata negeri kayangan ya. Sahabat Gemilang, silakan bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa mengirim ke chat WhatsApp di 081578968968. Jangan kemana-mana, nanti kami kembali lagi tentunya di Jamus Gemilang, hanya di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Berwisata di Magelang, ada banyak tempat recommended nih. Ternyata jalan menuju Kahyangan ada di Sawangan Magelang loh guys. Namanya Gerbang Tol Kayangan. Nggak tahu kalau wisata mata langit di pelataran Borobudur, tahu nggak? Nggak tahu juga. Terus nih, tahu nggak kalau wisata Magelang ada pesona alam ala Pantai Pasir Putih di pinggir Sungai Progo? Ih, nggak tahu juga. Download sekarang aplikasi Jelajah Magelang di Play Store. Kunjungi destinasi wisata dan UMKM anti mainstream di Magelang lewat aplikasi Jelajah Magelang. Let's go and jelajah Magelang. Iya, bagi Anda pelaku usaha mau promo gratis, tentu bisa. Upload produk Anda di Jelajah Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Wah, cari souvenir buat temen, oleh-oleh buat keluarga, sama mainan buat adik, di mana ya? Dika, kamu kenapa? Kok kelihatan bingung gitu? Ini nih, aku tuh mau cari souvenir, oleh-oleh, sama mainan, bingung mau kemana. Udah, gak usah bingung. Berbagai macam souvenir, oleh-oleh, kayak getuk, legondo, yangko, peyek kacang, selondok, minuman jaguar, jahe gula aren, wedang rempah, bisa kamu dapetin di berbagai UMKM yang dijual di Kabupaten Magelang. Wah, yang bener. Aku mau beli Yuk, anterin aku beli. Ayo. Memakai produk UMKM juga turut membantu perekonomian. Dan kini,
Produk dalam negeri dari usaha mikro kecil dan menengah tidak sedikit yang sudah diekspor ke mancanegara loh. Ayo dukung berbagai produk UMKM Kabupaten Magelang untuk terus berkembang. Mulai dari kerajinan pahat batu, tas plastik, anyaman serat alam, sapu rayu, tekstil, kayu lapis, selondok, dan kuliner lainnya dengan membeli produknya ya. Riz, main yuk. Bosen kali ke mall terus. Halo Din, kesambet apa nih? Tiba-tiba ngajakin main. Emang mau kapan? Iya, pekan depan kali ya, gimana? Ada sih. Kemarin gue baru aja dikasih rekomendasi sama sepupu gue. Tuh kan bener. Di mana? Biar gue surfing di Google. Buka aja dulu deh. Hah? Di jelajahmagelang.go.id. Apaan tuh? Lo suruh gue jadi Dora? Gak gitu maksudnya. Ih, udah deh. Buka aja dulu. Udah ya. Riz, kok dimatiin sih? Jelajah Magelang merupakan sebuah platform yang dibuat oleh Diskominfo Kabupaten Magelang, digunakan untuk mengetahui berbagai informasi daya tarik wisata Magelang. Mulai dari wisata alam, air terjun, kolam renang, wisata religi, wisata candi, wisata pendidikan, wisata pasar tradisional, balkondes, wisata pemancingan, dan UMKM di Kabupaten Magelang. Dalam satu platform, kita dapat mengetahui banyak informasi sudah terangkum menjadi satu. Pencarian informasi akan menjadi efektif dan efisien. Bisa di-download melalui Play Store atau bisa melalui website di jelajah.magelangcup.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM, LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Masih bersama Giani Karuli di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Tentunya juga masih bersama dengan narasumber kita, pengelola destinasi wisata Negeri Kayangan, ada Pak Supri. Dan dari Pesona Magelang ada Bapak Hani. Oke, Pak Supri, kita tanya-tanya lagi nih Pak. Oke, siap. Tentunya di sini bukan hanya pendengar sahabat Gemilang yang menyimak Jamus Gemilang ya Pak, tapi juga ada yang menonton kita nih Pak. Mungkin Bapak bisa sapa di kamera. Menonton kita di YouTube kami di Gemilang FM Official. Nah, mereka itu pasti pengen banget nih Pak ke Negeri Kayangan, tapi bingung harus lewat mana. Karena memang di Negeri Kayangan sendiri untuk medannya dataran tinggi ya Pak ya. Betul. Mungkin ada tips Pak Supri untuk sahabat Gemilang di luar sana? Ya, jadi wisata Negeri Kayangan itu tepatnya di Desa Wonolilo, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. Yes. Nah, sebetulnya itu strategis ketika baik pengunjung dari Solo, Boyolali. Oh iya ya. Ya, betul. karena nanti lewatnya Selo. Kita juga bersandingan dengan Ketepas. Ketika pengunjung masuk di area Sawangan, itu bisa menikmati beberapa daya tarik wisata seperti Ketepas, Negeri Kayangan, Inggit Stroberi, Grojogan Kapuan, Kedung Kayang, dan masih banyak lagi. Banyak ya Pak Nah, ya. jadi ketika kita bicara Negeri Kayangan atau Ketepas itu bisa dijangkau dari Solo, Boyolali, dari Jogja pun naik ke dari Muntilan bisa. Jalan ya, Magelang Boyolali itu dari Solo 3 arah Kopeng itu juga bisa nanti lewat Ketepas. Jadi sebetulnya strategis, cuma memang kita ada di ketinggian yang mungkin untuk jalan itu ketika bis medium atau bis besar nggak bisa sampai lokasi. Nggak bisa. Tapi ada solusi nggak Pak? Iya. Tapi untuk high ease, elf itu bisa sampai lokasi aman. Dan ketika ada pengunjung yang menggunakan bis medium besar atau bis besar, itu kita ada jasa Mbak, shuttle. Oh, shuttle. Nah, nanti parkirnya di rest area Wonolilo, itu tepatnya di depan Balai Desa Wonolilo. Itu biasa. Nanti naiknya pakai shuttle bisa, dan shuttle-nya ada 3 macam. Ada Pajero, panas Jabon Jero itu yang bukaan itu. Ada angkot, ada sekelas Avanza, Xenia, dan Innova. Dengan harga sama, cuma beda di kapasitas. Jadi harganya itu kapasitas 10 orang untuk yang angkot 170k udah PP. Udah PP itu ya. Untuk yang Innova, Avanza dan sekelasnya itu sama 170
cuma bedanya di kapasitas hanya bermuat 6 orang. Oh iya betul. Tapi untuk yang Pajero tadi yang pickup itu minimal 15 sampai 20 orang bisa dengan semua harga ya? sama. Harga sama ya. Dan itu PP ya. PP, dan di situ juga ada jeep, Mbak. Ada jeep ada Kayangan. Jadi nanti bisa juga selain menikmati alam di area wisata negeri Kayangan, bisa menikmati di daya tarik wisata tempat lain seperti Ketepas, Grojogan Kapuan, Inggit Stroberi, Gedung Kayang dengan menaiki jeep itu. Berarti ini luar biasa sekali, dan itu yang menggerakkan siapa nih Pak? Ya bareng-bareng Mbak, karena namanya wisata kita tidak bisa dengan sendiri, artinya sama pelaku, jangankan sama pelaku, sama masyarakat aja. Ketika itu wisata dikelola oleh masyarakat dan desa kan, kita memang harus melalui rembuk, musyawarah, kolaborasi gitu. Iya betul sekali Pak, luar biasa. Jadi tentunya ini berdampak juga pada warga sekitar ya. Oke Pak Hani, apa dampak yang dirasakan masyarakat nih Pak dengan adanya destinasi wisata Kayangan ini Pak Hani? Satu, bahwa seperti tadi sudah saya sampaikan, untuk para pengunjung luar kota itu tidak sekedar hanya ke Candi Borobudur, tapi bisa ke destinasi yang ada saat ini seperti Teluk Kayangan dan tempat yang lainnya, bahkan yang terbaru seperti Borobudur Land, itu bisa menambah waktu mereka untuk kunjungan. Ini dampaknya, sehingga ketika daerah-daerah itu punya satu UMKM itu juga akan terkondisikan dengan baik. Itu dampak yang sangat positif. Kalau negatifnya saya pikir sementara belum ada ya, karena kita belum over ya. Kalau udah over mungkin nanti tentang persampahan. Saat ini masih bisa terkondisikan ya. Cuma kendala yang terutama yaitu tentang listrik ya. Jadi gimana Pak? Borobudur itu sering mati, hampir tiap hari lah. Nah ini saya harap bahwa kita sebagai tempat super prioritas, sebagai destinasi wisata juga harus ada prioritasnya juga, jangan prioritasnya malah mati gitu loh. Tapi hidupnya gitu loh. Bagaimana caranya kerja keras gitu loh. Artinya itu sebagai super prioritasnya destinasi wisata. Dan saya berharap bahwa tempat-tempat daerah juga seperti semangat yang ada di Teluk Kayangan atau mungkin Negeri Kayangan, begitu luar biasa bagus. Bagaimana mereka nyambut bahwa Magelang sebagai destinasi yang sangat ramah, yang sangat luar biasa. Masyarakatnya langsung ya Pak ya. Dan banyak pemandangan yang sangat bisa tidak kalah dengan di luar negeri. Mungkin yang kalah paling Swiss ya, karena kemarin ketika saya ke Swiss memang negara yang paling indah itu di Swiss. Iya betul. Tapi kalau di negara lainnya Swiss, ketika saya di Prancis, di Jerman segala macam, masih lebih enak di Indonesia. Indonesia tetap ya Pak ya. Tetap Indonesia luar biasa bagus. Jadi udah nggak usah keluar banyak duit lah. Karena kalau ke Eropa itu kalau sekali makan paling murah itu 200.000 Mbak. Aduh. Dan kalau di sini kan bisa untuk 2-3 kali. Iya, 20.000 udah cukup Pak. Udah kenyang. Udah kenyang. 10 kali ya. Iya. Karena sekali. Kadang kalau yang cari yang halal artinya yang memang ayam atau bebek itu bisa cara pemotongannya. Oke. Sekarang untuk warga Magelang nggak usah jauh-jauh, cukup aku aja lah yang jauh-jauh karena ternyata di sana efeknya nggak begitu bagus. Cukup di Magelang, nikmati di Magelang, ada Negeri Kayangan dan lain sebagainya, itu tempat yang sangat bagus untuk dikunjungi. Oke, terima kasih Pak Hani. Pak Supri, tahun 2024 ini apalagi menjelang liburan Lebaran ya Pak, ini apakah ada kejutan nih Pak yang akan disuguhkan wisata Negeri Kayangan untuk masyarakat? Ya, ada Pak. Tentu kita siapkan, kita antisipasi juga Mbak, karena di libur Lebaran jelas pengalaman tahun kemarin kita agak kewalahan. Pertama di parkir, kedua arus atau akses. Nah, tapi kita sudah punya pengalaman di tahun yang lalu seperti akses kita berlakukan buka dan tutup. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk tempat parkir kita tambah. Artinya untuk kendaraan roda 2 kita tambah, dan untuk area wisata Negeri Kayangan kita fokuskan untuk kendaraan roda 4. Itu yang tempat. Yang kedua, untuk menyambut libur Lebaran, jelas kita ingin mengangkat kearifan lokal yang ada di Desa Wonolelo tentunya, dan bisa menjadi daya tarik tersendiri. Kita akan tampilkan beberapa kesenian Mbak. Kesenian tradisional seperti soreng, kopro, jantilan, jelantur, macam-macam lah. Itu selama libur Lebaran, dan kita tampilkan setiap hari, dan tempatnya di Amphitheater yang mana di situ backgroundnya adalah Gunung Merapi dan Merbabu. Ketika orang dijamu dengan kesenian, dengan keindahan alam, insya Allah di situ pengunjung akan merasa lebih nyaman Mbak. Oke, itu libur Lebaran ya Pak ya? Libur Lebaran. Apakah buka di hari pertama Lebaran Pak? Hari 2. Hari kedua, iya, hari kedua. Oke. Iya, jadi kedua. Mungkin sahabat Gemilang
ibaratnya nggak kecelek gitu ya. Iya. Dan untuk waktu Mbak, perlu saya sampaikan juga, insya Allah kita tampilkan di jam 15 sore, jam 3 sore. Oh, jam 3 sore. Durasi sekitar 1 jam. Tapi kalau buka wisata kayangannya? Kita operasional dari pagi jam 6 pagi sampai jam 18. Maghrib ya, itu maksimal ya Pak ya? Ya? Maksimal, tapi jangan khawatir karena ketika ada pengunjung yang masuk jam 5, jam 6, bahkan jam 7, kita pun selalu welcome karena ada pengunjung, apalagi di malam hari ketika cuacanya sangat cerah, banyak pengunjung yang niatnya nggak nginep di situ jadi nginep, dan nginepnya di situ malah nggak di homestay. Banyak kan pakai tenda Mbak, camping itu. Oh, camping. Ya, karena sangat lebih menarik lah. Oke, Pak Supri. Jadi saya penasaran nih, fasilitas apa saja sih sebenarnya di Negeri Kayangan ini? Yang pertama, penginapan ada ya, melalui Pak? Tadi homestay ada, camping ada. Yang kedua, ketika orang mau nari-nari, mau senam, di situ juga ada tempat. Oke, senam ada ya. Ada. Terus spot-spot ada di situ, ada gapura kastil yang ketika naik di atas kastil atau gapura itu bisa menikmati 360 derajat pemandangan, kelihatan semua. Dan ada istana Negeri Kayangan, patung kereta kencana, sama kastil. Narasi kita ketika naik ke Kayangan, naik kereta kencana dan kastil adalah persinggahannya. Dan di situ sangat-sangat menarik, Mbak. Nah, dari segala fasilitas itu yang disuguhkan, tiketnya berapa Pak Supri? Untuk sebelum libur lebaran itu di weekend 13.000 per orang, dan di weekday 10.500. Dan insya Allah untuk libur lebaran itu kita naikkan sedikit, jadi per orang 15.000. 15.000 dengan segala fasilitas itu udah termasuk atau nanti ada yang pisah sendiri? Nanti Pak? Ada spot yang berbayar, Istana Negeri Kayangan itu 10.000 per orang. Baik weekend, weekday sama 10.000. Ya. Tapi dengan tiket hanya 15.000 di libur lebaran atau 10.000, 13.000 di hari-hari biasa, itu sangat efisien Mbak, sangat murah banget ekonomis. Karena bisa nikmati alam. Orang bisa melihat warga yang tanam, panen di sekitar Kayangan, dan juga bisa menikmati kuliner di situ dengan harga yang terjangkau. Kulinernya juga nggak seperti harga-harga ya ibaratnya kafe-kafe gitu, iya, kan Pak? Kita ada 2 tempat. Oke, ada 2 tempat. Ada resto Negeri Kayangan, posisinya di atas itu, dan ada warung milik warga masyarakat, dan itu paling apa ya Mbak, menarik lagi ketika satu warung itu untuk Kayangan dikelola 10 kakak. Jadi ketika ada pengunjung masuk di satu warung, itu udah menghidupi 10 kakak. Itulah Kayangan, karena bentuk kebersamaan tadi Mbak. Iya, jadi ibaratnya ini wisata masyarakat sekitar juga ya Pak ya, yang mengelola ya Pak ya. Betul. Baik, Pak Supri dan Pak Hani, alhamdulillah sudah ada yang bertanya melalui chat WhatsApp di 0815 789 68968. Baik, ada Arifa di Magelang. Bapak tolong dijelaskan kepada kami, kira-kira kalau kami ingin liburan ke Negeri Kayangan dan menikmati destinasi wisata di sekitarnya, baiknya kita bagaimana? Pesannya di mana? Shuttle-nya pakai apa? Kita dapat apa saja? Nginepnya di mana? Dan harganya berapa? Wah, ini langsung pertanyaannya rombongan nih Pak, beruduk ini. Silakan mungkin jadi, Pak Supri. Di Kayangan itu ada medsosnya, IG, Negeri Kayangan, Facebook, TikTok juga ada. Jadi nanti di situ ada adminnya yang tertera di IG-nya itu Mbak. Mas Medi, nomornya nanti bisa japri ke saya juga bisa. Tapi langsung ke karyawan atas nama Mas Medi itu bisa tercantum di IG-nya Negeri Kayangan. Jadi pesan shuttle, tiket, harga tiket, bahkan mau booking reservasi soal makanan, menu baik yang milih menu apa atau apa, itu nanti bisa lewat admin kita di situ. Adminnya mungkin boleh disebutkan Pak nomornya? Mas Medi nanti bisa saya bacakan di sini. Sebentar saya buka. Baik, sambil menunggu ya, ini ada pertanyaan selanjutnya. Ini dari Rani di Jogja Selatan. Wah, sampai Jogja nih, pasti dengerinnya melalui live streaming di gemilangfm.id. Nah, ini mau tanya, di sana menyediakan tempat untuk menginap tidak? Tadi sudah disebutkan ya, karena takut pulang. Tadi ada tempat menginap, mungkin bisa diinfokan Pak untuk harganya? Ya, ada homestay dan itu satu kamar 250.000 terjangkau rupiah. Ya. Itu nanti ada sarapan, meskipun hanya sama sayur ataupun nasi sama sayur aja gitu, ada fasilitas 200.000 rupiah. 250.000 rupiah untuk satu kamar, dan itu bisa areanya dihuni dekat dengan wisatanya itu. Wah, luar biasa. Dan itu untuk berapa orang tuh Pak biasanya satu kamar?
2 orang lah, untuk nyamannya ya 2 orang. 2 orang nyamannya. Tapi untuk rumah pegunungan kan untuk pelatarannya atau pendoponya itu agak lumayan luas. Jadi ketika ada rombongan masuk di situ juga bisa. Oke, Bapak mungkin tadi udah disebutkan nomornya adminnya. Yang nomor admin 0815 0815 1071 0464 atas nama Mas Medi. Mas Medi, oke. Jadi sahabat Gemilang, Anda bisa menghubungi Mas Medi kalau ingin informasi lebih lanjutnya ya Pak ya. Iya betul. Oke, Pak Supri, ini ada dari Faiz di Magelang. Bapak di sana ada fotografer sewaan nggak Pak? Ada. Di situ ada. Dengan harga berapa Pak? Harga per foto itu 2.500. Murah sekali. Iya, jadi nanti bisa dipilih ketika jebret-jebret 10 kali, 20 kali. Nanti yang bisa digunakan 10 ya, yang dibayar 10 atau berarti mungkin jasanya itu cuma waktu mau minta fotonya yang mana gitu Pak? Iya, gitu. Luar Dan biasa. di sana nggak ada kata-kata fotografer atau jasa itu unsur paksaan. Kita terlalu memaksa enggak. Kita malah lebih arahkan nanti bisa tanya ke karyawan biar semuanya itu nyaman. Oke, baik. Ini sebenarnya masih banyak pertanyaan, tapi kita break dulu ya Pak Supri dan Pak Hani. Nanti kita lanjut lagi obrolan seru kita terkait tentang destinasi wisata negeri Kayangan. Baik, sahabat Gemilang, jangan beranjak, pastikan Anda tetap di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Lah iki ono turis mrene. Excuse me, sir. Yes. Where can I tour sightseeing nature in Magelang? Yes. What? Yes. Bus kongmung yes wae. Kuwi pengen delok destinasi wisata nang Magelang. Kondonut wae aplikasi Jelajah Magelang. Mau kunjungi destinasi wisata di Magelang? Download aja aplikasi Jelajah Magelang di Play Store. Bagi Anda yang ingin juga mencari produk UMKM di Kabupaten Magelang atau mau promoin produknya secara gratis, klik aja s.id Jelajah Magelang. Bisa juga di jelajah.magelangcup.go.id. Alright, let's go and jelajah Magelang. Download sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Aduh, Yong, Bu. Ya ampun, Bapak nggak apa-apa? Dok, sini Dok. Iya Bu, ya ampun, Bapak kenapa? Bapakmu jatuh Dok. Dang telepon ambulans cepet ya. Iya Bu. Bapak bangun Pak. Kok lama banget Dok? Dang telepon ambulans cepetan. Sabar Bu, saya search Google nomor telepon ambulans deket-deket sini dulu ya. Yalah, lemot banget toh kamu Dok. Iki darurat. Ngapain nyari Google? Langsung telepon call center 112 aja. Oh, iya Bu. Melalui layanan Bitbas Call Center 112, masyarakat bisa melaporkan masalah kedaruratan di wilayah Kabupaten Magelang. Kejadian darurat yang dimaksud meliputi bencana, kebakaran, kejahatan, kecelakaan, KDRT, gangguan hewan, hingga kerusuhan. Masyarakat bisa menghubungi call center 112 melalui pesawat telepon maupun telepon genggam. Bahkan tetap bisa melakukan panggilan darurat dalam kondisi phone lock atau layar telepon genggam terkunci. 112, selamatkan jiwa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Biar bisnisku sukses, gimana ya caranya? Hayo, lagi ngapain sih? Kok bengong gitu? Aku lagi bingung nih, gimana ya caranya biar bisnisku tambah lancar? Udah, nggak usah bingung. Gampang kok. Kamu tinggal posting aja bisnis kamu ke aplikasi Jelajah Magelang. Tetanggaku nih udah post di aplikasi Jelajah Magelang dan omsetnya langsung meningkat. Yang bener. Oke deh, aku post sekarang ya. Aplikasi Jelajah Magelang merupakan salah satu aplikasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang yang memfasilitasi dan juga menjadi rumah untuk para pelaku UMKM kreatif untuk mempromosikan produk dan lain sebagainya. Untuk menggunakan fitur di aplikasi Jelajah Magelang, tidak dikenakan biaya apapun. Ayo, bagi pelaku ekonomi kreatif, manfaatkan aplikasi Jelajah Magelang.
Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Masih Anda ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Masih dari 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Terima kasih Anda masih bergabung di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Tentunya bersama saya Giandika Ruli dan pengelola Wisata Negeri Kayangan Pak Supri serta Ketua Pesona Magelang ada Pak Hani. Baik, di season 2 kita sudah ngobrol-ngobrol ya bersama dengan Pak Supri. Kali ini saya akan ngobrol dengan Pak Hani. Masih semangat Pak Hani? Alhamdulillah, harus semangat. Alhamdulillah, harus semangat ya. Berkah Ramadan itu semangat, Mbak. Oke, Pak Hani, perkembangan wisata di Kabupaten Magelang ini bagaimana Pak saat ini, Pak? Menurut saya sangat luar biasa, bagus dan sangat tinggi sekali. Kita di samping ada Tol Kayangan juga ada termasuk di Telomoyo, ada Rumah Kembang, terus ada Mangli, Rival Van Java. Nah itu pegunungan-pegunungan yang bikin sapa tentang ekonomi di Magelang. Jadi pesona-pesona Magelang itu bermunculan di daerah-daerah pegunungan yang luar biasa bagus sekali dan itu sangat berjalan. Dan mungkin yang paling viral ya kali ini yaitu Tol Kayangan. Tol Kayangan yang Negeri Kayangan ya Pak ya. Terus kalau kita bicara tentang yang di bawah, artinya yang daerah Salaman, Borobudur, itu di Salaman itu ada Tumpang Menoreh. Itu juga pegunungan juga, tapi itu juga sangat viral, itu 24 jam malahan. 24 jam. Jadi bukannya 24 jam. Kayaknya yang di Magelang baru di situ. Jadi kalau di Tol Kayangan sudah 24 jam belum? Ya, sudah 24 ya, jam. Untuk karyawan itu dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, Pak. Jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Cuma kalau ketika pengunjung itu ada yang datang jam 8 malam, jam 1 malam pun ada. Karena nggak ada pintunya, Mbak. Jadi kita gitu ya. Jadi area sendiri. Terus kita juga ada baru di Borobudur seperti kita Pondok Setumbu itu lama ya, tapi kalau yang baru itu Borobudur Land dan segala macam. Perkembangan di Borobudur luar biasa bagus. Cuma saat ini untuk Magelang, ini masih belum ada rute-rute untuk transportasi antar destinasi. Oh iya betul. Mungkin bisa juga sebagai solusi awal kalau daerah di bawah yaitu seperti Jeep dan VW. Kalau VW itu kan kita di Magelang itu kurang lebih ada sekitar 500 Mbak. Jadi kalau nanti Anda pengen naik VW dengan 4 person masuk ke situ, ada jangka yang short, yang pendek, yang middle, medium, sama yang long, yang panjang. Jadi rata-rata kalau yang pendek itu 400.000. Bisa nego lah. Kalau kenal sama yang bisa nego ya. Bisa nego biasanya begitu. Kita sebagai ketua Pesona Magelang merasakan bahwa itu bisa nego gitu. Tapi jangan tinggi-tinggi, kasihan. Iya, kasihan lah. itu salah satu untuk mengakses di antara ini dan VW itu lebih menghidupkan kepada UMKM. Betul sekali Bapak. Jadi sekali lagi bahwa VW bisa menghidupkan UMKM di daerah Magelang. Nah nanti bisa ditiru di tempat yang lain. Cuma kalau mungkin di tempat yang lain ini harus berbeda karena kalau nanti konsepnya hanya UMKM saja itu nggak begitu bisa sustainable. Nah, pengalaman saya lagi, mohon maaf bukan saya pamer, dari ini ilmu. Betul. Ketika saya ke Prancis itu selalu ditawarin bahwa kita ada satu tujuan untuk UMKM atau untuk souvenir. Jadi setiap negara itu ada satu yang untuk souvenir memang dijatah, tapi mereka nggak bisa katakan lebih dari satu. Jadi hanya satu untuk UMKM atau untuk souvenir, memang dikondisikan untuk seperti itu. Jadi ke negara manapun seperti itu, tapi ketika mereka mengadakan dua nggak boleh karena memang tujuan wisata itu ya untuk destinasi. Nah ini yang perlu dipertimbangkan untuk teman-teman, dari jangan sampai menghilangkan rohnya atau tujuan mereka untuk wisata. Wisatanya hilang hanya untuk UMKM total 100%. Nah paling enggak 50-50. Itu saran dari kami sebagai Pesona Magelang karena itu akan sustainable, berkelanjutan. Jadi kalau di Magelang Mbak, konsep wisata itu dari pagi sampai malam. Kalau pagi hari Anda bisa Pondok Setumbu. Sekarang ada di Borobudur Villa, itu untuk sunrise-nya sangat bagus sekali. Di Borobudur Villa itu sekarang biaya untuk tiketingnya melihat sunrise-nya 30.000. 30.000 ya? 30.000. Untuk itu udah bagus, tempatnya sudah luar biasa, puncak. Terus Pondok Setumbu juga begitu untuk sunrise-nya. Nah, yang paling mahal yaitu di Dagi. Dari Dagi juga ada. Itu peluang-peluang untuk wisata yang pagi hari.
Nanti siang harinya di destinasi yang lain seperti pegunungan segala macam, kalau saya harapkan itu siang hari. Seperti Telomoyo, terus Kayangan, Neval Panjaba, itu siang. Kalau sore biasanya udah kena kabut. Saya nggak tahu jam berapa Mas, kalau Kayangan tuh kabut sudah mulai kapanpun bisa ya? Iya, jadi nggak, untuk rata-rata ya jam 3 itu Mbak. Jadi saran kami sebelum jam 3 lah untuk menikmati mereka, karena kalau kita nggak dikasih tahu waktunya, kadang-kadang mereka udah semangat datang jam 3 jam 4, aduh ketutup. Tapi nggak apa-apa, itu kesempatan untuk pengelola besok datang ke sini. Baik untuk ini, begitu Mbak. Oke, baik Pak Hani, Pak Supri, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat. Ayo datang ke negeri Kayangan, ini gimana? Jadi kita sangat memberikan apresiasi tentunya kepada masyarakat yang ikut mendukung, mensupport untuk pengelola wisata. PESMA juga sudah mensupport, tapi terutama kita kasih masukan, kita kasih himbauan, monggo bagi para pengunjung wisatawan ketika masuk di Kabupaten Magelang jangan lupa ikut masuk berkunjung wisata di negeri Kayangan, karena di negeri Kayangan ketika kita bisa menikmati alam di area wisata negeri Kayangan, kita juga bisa punya paket wisata seperti di Ketepas, di situ ada Menara Langit, ada edukasinya juga untuk ke Gunung Apian. Masuk juga di Inggit Strawberry, di situ bisa menikmati metik langsung buah stroberi, apalagi di bulan-bulan sekarang untuk buahnya sangat luar biasa dan enak banget. Bisa di Grojogan Kapuan, di situ naik jeep dan bisa menikmati mandi-mandian di bantaran sungai itu dan kondisi yang sangat menarik, Mbak. Gedung Kayang juga sangat luar biasa, ada air terjun seperti itu. Banyak destinasi yang lainnya ya di sekitar wisata negeri Kayangan ya Pak Supri. Jadi ketika ada orang luar kota, luar daerah yang ingin berkunjung di Magelang, belum masuk di area Ketepas atau negeri Kayangan, serasa belum masuk di area Magelang. Oke, baik. Mungkin negeri Kayangan berapa jaraknya dari Ketepas, Mas? Ya kalau ditempuh untuk kendaraan kurang lebih sekitar 7 sampai 8 menit. Nggak jauh. 7 menit ya? Iya, nggak jauh. Baik. Sayang sekali ya waktu kita sudah mau habis ini obrolannya, padahal masih panjang ini ya Pak Supri dan Pak Hani ya. Baik, terima kasih Pak Supri dan Pak Hani. Terima kasih atas informasinya, ceritanya tentang wisata ya, khususnya di negeri Kayangan. Dan sukses selalu untuk Pak Supri dan juga Pak Hani. Amin. Amin. Oke, sahabat Gemilang, terima kasih untuk Anda yang selalu bergabung di Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawaroh. Saya Gendika Ruli bersama kru Gemilang FM undur diri. Terima kasih dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawaroh di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.